Kami mencoba mengurutkan fakta dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Kami ingin mengetahui sepak terjang para pelaku. Saudara, disitulah 4 orang pelaku penipuan penukaran kartu ATM ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Mereka ditangkap seusai menguras dana yang terdapat dalam kartu ATM milik korbannya di swalayan di belakang saya ini. Dengan menggunakan modus penyamaran sebagai warga negara asing, mereka berhasil mendapatkan kepercayaan korban. Lalu bagaimana kasus ini bergulir? Simak penelusuran kami. Di Polres Jakarta Utara, para tersangka kini mendekap. Modus yang mereka lancarkan adalah berpura-pura membeli suatu barang dan meminjam kartu ATM korban. Keempat pelaku biasa beraksi dengan salah satu dari mereka berperan sebagai warga negara asing. Mereka menipu calon korban dengan membutuhkan kartu ATM lokal untuk membeli barang. Salah satu pelaku lain mengakrabkan diri dengan korban hingga akhirnya korban percaya dan memberikan kartu ATM miliknya. Para pelaku lantas mengajak korban naik ke dalam mobil mencari mesin ATM. Di dalam mobil inilah para pelaku menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM kosong. Para pelaku biasa menargetkan warga daerah lantaran tak punya cukup waktu melapor kepada pihak kepolisian. Dari 2 tahun aksi mereka, polisi menyita puluhan kartu ATM sebagai barang bukti. Pelaku ini sebenarnya dalam satu komplotan ada berapa orang ya? Untuk kelompok ini ada 4 orang. Selalu berempat berarti dalam Berempat. aksinya ini. Dan pembagian perannya seperti apa? 1 orang mengaku sebagai warga negara asing yang menawarkan gadget. Kalau kemarin itu menawarkan handphone. Kemudian 2 orang itu berperan sebagai masyarakat setempat dan kemarin mengaku dari kapten kapal. Jadi mereka mengaku sebagai kapten kapal. 1 lagi sebagai joki, driver kendaraan mereka. Jadi selalu bermain peran gitu ya? Selalu sama atau menyesuaikan dengan korbannya atau bagaimana? Sebenarnya sama, karena tentunya peran ini harus punya skill bahasa yang fasih gitu. 1 orang yang mengaku sebagai warga negara asing ini, dia bisa menerikan misalnya, contoh misalnya negara X, bahasanya Melayu misalnya. Dia bisa berbahasa Melayu dengan baik gitu. Kemudian 2 orang yang mengaku sebagai kapten kapal ini, dia juga diperlengkapi dengan kemampuan bahasa daerah yang banyak gitu. Jadi korbannya misalnya orang Manado, dia bisa Manado. Orang Jawa Tengah, dia bisa Jawa Tengah. Gitu. Pelaku pertama membujuk dan merayu korban, kemudian mengiming-imingi akan diberikan handphone. Nah, kemudian tanpa sadar korban sudah ditukar kartu ATM-nya. Mereka apakah selalu menjalankan modus yang sama untuk setiap korbannya atau bagaimana ya? Berbeda-beda sebenarnya. Tapi waktu kita tangkap tanggal 25 Februari itu modus yang digunakan itu. Biasanya ada juga modus menjual jam tangan. Seperti itu. Lalu para pelaku ini bagaimana sih mereka menargetkan korbannya? Untuk targeting korban sebenarnya mereka sudah punya kemampuan untuk observasi yang mana yang mau dijadikan korban. Jadi mereka biasanya melakukan percakapan terlebih dahulu untuk memastikan korban ini potensial gitu, dan lemah seperti itu. Dan korban seperti apa sebenarnya yang dianggap lemah atau lebih mudah ditipu gitu oleh mereka? Untuk jenis tindak pidana seperti ini, mereka yang biasanya pendatang dari luar daerah Jakarta yang ada kepentingan dinas ataupun kunjungan seperti itu. Jadi mereka yang nggak tahu situasi dan kondisi wilayah setempat gitu. Yang biasanya juga nggak bertahan lama di Jakarta, karena kalau misalnya dia jadi korban, kemudian dia mau buat laporan polisi gara-gara dia ditipu, mereka akan mikir panjang karena misalnya besok mereka harus pulang ke daerah gitu. Jadi di situ dilemanya mereka gitu. Dan ini merupakan kekuatan bagi pelaku gitu. Lalu di sini kan mereka menukar kartu ATM korbannya dengan kartu kosong ya begitu? Betul. Nah, itu seperti apa dan kartu-kartu ini sebenarnya mereka dapatnya dari mana, menyiapkannya bagaimana? Jadi kartu ATM ini yang ditukar adalah kartu ATM kosong yang punya
desain persis seperti yang punya korban gitu. Kemudian dia juga punya salah satu alat yang digunakan untuk skimming, artinya ketika dia memasukkan kartu ATM itu akan ada picture, ada gambar saldo sekian yang akan meyakinkan korban bahwa orang ini adalah orang berduit, seperti itu. Berarti pelaku itu memegang kartu ATM yang mirip dengan punya korban. Iya. Sebenarnya mereka itu apakah sebelumnya mereka bekerja di bank atau bagaimana? Baik. Kenapa bisa pegang kartu ATM yang banyak dan mirip gitu dengan korban? Ini merupakan sindikat 378 dengan modus skimming ATM. Jadi mereka ini dapat supply dari salah satu temannya yang berada di luar daerah, seperti itu. Jadi sebelumnya mereka bukan orang yang punya koneksi dengan bank dan Bukan. murni memasukkan kartunya. Betul.